Saya Sari Sabila dari kelas FN23C. Saya di sini akan melaporkan laporan perencanaan dan proses manajemen strategik, di mana saya mengambil dari perusahaan PT Food Beverage Indonesia. Akan menjelaskan latar belakang PT Food Beverage Indonesia. PT Food Beverage Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan BEI yang memiliki peluang untuk berkembang pesat. Seiring meningkatnya jumlah pertumbuhan masyarakat Indonesia, volume kebutuhan terhadap food beverage Indonesia pun terus meningkat. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menikmati makanan siap saji menyebabkan banyak kemunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang makanan dan minuman. Adapun visi dan misinya, yaitu visi menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas produk yang unggul, inovasi yang berkelanjutan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Misinya yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan dan kelezatan yang tinggi, memberikan kepuasan terhadap konsumen, mengikuti perkembangan pasar dan tren konsumen untuk tetap relevan dan kompetitif di industri makanan dan minuman di Indonesia. Adapun visi dan misinya, yaitu visi menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas produk yang unggul, inovasi yang berkelanjutan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Misinya yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan dan kelezatan yang tinggi, memberikan kepuasan terhadap konsumen, mengikuti perkembangan pasar dan tren konsumen untuk tetap relevan dan kompetitif di industri makanan dan minuman di Indonesia. Tahap perencanaan, tujuan strategik, menjaga kualitas pelayanan untuk meningkatkan customer, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan yang baik, dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas produk mereka agar tetap konsisten dan memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun analisis lingkungannya, yaitu PT Food Beverage Indonesia melibatkan penilaian faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan strategi bisnis perusahaan. Analisis lingkungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka PESTEL yang mencakup faktor-faktor politik, ekonomi sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Perumusan strategik. PT Food Beverage Indonesia melibatkan proses identifikasi tujuan jangka panjang perusahaan dan pengembangan rencana tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan keuangan, analisis keuangan, penetapan tujuan keuangan, perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, pengelolaan hutang dan modal, investasi dan pengembangan, dan perencanaan pajak. Identifikasi aksi, ada inovasi produk, ekspansi gerai, pemasaran dan promosi, kemitraan dan aliansi, pengembangan pasar baru, investasi dalam R&D, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Alokasi sumber daya manusia. PT Food Beverage Indonesia melakukan alokasi sumber daya manusia yang meliputi peningkatan kualitas dan perencanaan karyawan,
bisnis, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian. Di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT tercantum dalam strength atau kekuatan, yang dimana PT Food Beverage Indonesia memiliki merek yang dikenal di pasar makanan dan minuman di Indonesia. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, dimana PT Food Beverage Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas tinggi dari bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi makanan dan minuman mereka. Yang ketiga, opportunities atau peluang, di mana PT Food Beverage Indonesia memberikan peluang untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. PT Food Beverage Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan makanan dan minuman lainnya di pasar Indonesia. Matrix SWOT, ada strength, opportunities atau strategi CO, permintaan produk yang sehat dan alami, portofolio produk yang beragam, dan ada threat, yaitu strategi S-type, persaingan yang ketat, perusahaan tren konsumen. Weakness, opportunities, strategi WO, ketergantungan pada bahan baku, keterbatasan infrastruktur. Threat, strategi WT, inovasi produk, perubahan regulasi. Formulasi strategi. Di sini saya mengambil overhead level, yaitu growth. Perusahaan dapat memperluas pangsa pasar mereka dengan memasuki wilayah baru di dalam atau di luar Indonesia. Ada stability. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memiliki berbagai produk yang berbeda dalam portofolio mereka. Yang kedua, ada business level, di mana saya mengambil cost leadership strategi atau strategi keunggulan biaya, di mana bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menjadi produsen dengan biaya terendah di industri tersebut. Perusahaan fokus pada pengurangan biaya melalui operasi yang efisien, ekonomi skala, dan pengendalian biaya yang ketat, dengan menawarkan produk atau layanan dengan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Implementasi strategi, komunikasi strategi, rencana tindakan, alokasi sumber daya, pemantauan dan pengukuran, koordinasi dan kolaborasi, fleksibilitas dan penyesuaian, evaluasi dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu komitmen pemimpin. Ini saya mengambil evaluasi, di mana evaluasi ini ada kinerja keuangan, tinjauan laporan keuangan perusahaan untuk memahami kinerja keuangan mereka. Dan adapun pangsa pasar dan pertumbuhan, ditinjau pangsa pasar PT Food Beverage Indonesia dalam industri makanan dan minuman. Akhir yaitu kesimpulan. Nah, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan. Perusahaan di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki selain memperhatikan faktor eksternal. Di sini saya telah menjelaskan dari awal sampai akhir laporan dari perusahaan PT Food Beverage Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.